Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Audija, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun ajaran 2021. Sebelumnya saya akan memaparkan sedikit materi tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila. Nilai-nilai kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem, nilai merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Nilai kewarganegaraan merupakan nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Karena dinilai penting untuk menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin menurun. Nilai-nilai karakter bangsa yang mengakar dalam budaya bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional, dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan. Yuk kita simak beberapa jawaban dari narasumber tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama narasumber saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ija Khadijah ya atas kesempatan atas luangnya berkunjung ke Manara. Saya Muhammad Abdul Najib atau sering dipanggil oleh anak-anak madrasah kalian itu almarhum dengan Pak Haji. Keseharian saya adalah mengurusi perpustakaan ini, meskipun sebetulnya kurang tepat dikatakan perpustakaan karena masih banyak kekurangan. Yang tepat disebut dengan ruang penitipan buku. Oke. Alamat tinggal atau bertempat tinggal di Kerajaan 2 Desa Sukanarta, Kecamatan Mamata, Kabupaten Karawang. Silakan Mbak Ija. Ke pertanyaan yang pertama, menurut Bapak apa itu nilai-nilai kewarganegaraan? Nilai-nilai kewarganegaraan ya, bahwa kita harus mengakui kita sebagai bagian dari suatu bangsa. Dalam hal ini kita bahasa Indonesia. Kita harus mengakui bahwa kita bangsa Indonesia harus mengikuti aturan main di negara tersebut. Aturan mainnya seperti apa? Ikut aktif secara aktif dalam upaya yang membangun kebangsaan. Dalam hal ini Indonesia memiliki 4 pilar kebangsaan: Pancasila sebagai dasar bernegara, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, terus kita negara yang berbineka, ya kita beragam, dan satu lagi kita pilar kebangsaan kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini 4 pilar ini harus diakui, diterima. Itulah makna dari kebangsaan, makna dari nilai-nilai kewarganegaraan. Begitu. Yang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak
dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Contoh misalkan bahwa kita sebagai bangsa, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang mencintai kemanusiaan, bangsa yang mencintai persatuan, itu harus ditanamkan ke seluruh, gitu deh ya. Itu mengimplementasi seperti itu, implementasi nilai-nilai kewarganegaraan, berketuhanan, berkebudayaan, mencintai persatuan, mencintai perdamaian, itu harus tertanam kuat dalam keseharian. Nah, pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apa masyarakat sudah menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan? Tentu masih banyak pekerjaan rumah ya yang harus terus diupayakan agar masyarakat kita benar-benar menghayati nilai-nilai kewarganegaraan. Banyaklah di kita masih kita temukan orang yang belum menghayati nilai-nilai kewarganegaraan itu ya. Masih banyak. Berarti pekerjaan rumah nih, pekerjaan rumah pemujib sebagai orang yang keseharian di pendidikan, menerapkan kesadaran sebagai warga negara melalui jalur pendidikan. Gitu nggak ya? Seperti itu nggak? Sudah berarti. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sekian dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada dengan narasumber saya yang kedua. Untuk mempersingkat waktu, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Pranyoto. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang, angkatan 2018. Pertanyaan yang pertama, menurut Bang Agung, apa itu Pancasila? Pancasila itu kan merupakan suatu ideologi bangsa. Nah, terus kalau dari hukum sendiri itu merupakan good norm, jadi asas, jadi produk hukum paling tinggi. Kalau dalam hierarki kan di Indonesia sendiri kan itu ada undang-undang dasar. Nah, undang-undang dasar itu intinya itu tetap berpacu kepada Pancasila gitu. Jadi Pancasila itu merupakan inti dari setiap aturan, inti dari setiap norma-norma, inti dari setiap nilai-nilai yang dewasa ini kita praktekkan gitu. Pertanyaan kedua, seberapa penting ideologi Pancasila di era globalisasi? Sangat penting. Kenapa? Karena hari ini ideologi Pancasila itu merupakan akar dari budaya Indonesia sendiri gitu. Nah, namun dalam era globalisasi, era modern, di mana era dari perpaduan antara budaya barat, budaya timur, itu kan saling berpadu dalam era globalisasi, karena lingkupannya itu bukan mempertahankan budaya lagi, cuman mempertahankan bagaimana ideologi, mempertahankan bagaimana hari ini pemahaman dan sikap perilaku kita. Jadi dirasa memang ideologi Pancasila itu penting untuk diterapkan dalam era globalisasi ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah globalisasi mempengaruhi nilai-nilai Pancasila? Era globalisasi, era modern pasti sangat mempengaruhi ideologi Pancasila sendiri, nilai-nilai Pancasila sendiri, karena seperti dampak negatifnya era-era globalisasi kan lebih ke teknologi dan manusia lebih ke individual. Jadi makna dari gotong royong, makna dari kemanusiaan dalam Pancasila, dalam nilai-nilai Pancasila itu mulai terkikis gitu. Terus namun ada dampak positifnya, di mana jadi pemikiran warga negara Indonesia itu dalam era globalisasi itu lebih maju. Dulu sempat berpikir tentang irasional, jadi apa yang menjadi kayak mitos apapun itu menjadi asumsi bagi seluruh masyarakat. Namun sekarang karena ada teknologi lagi, karena era globalisasi lagi, itu sangat berdampak positif, di mana pemikiran warga negara Indonesia itu sangat rasional, sangat relevan gitu. Jadi tidak hanya dampak negatif, dampak positif pun ada dalam pengaruh era globalisasi. Itu tidak dapat dipungkiri. Nah,
Mungkin cukup Bang pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berdiskusi lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada dengan narasumber saya yang ketiga. Untuk mempersingkat waktunya, silakan Pak untuk memperkenalkan diri. Nama saya Neman, berasal dari Dusun 2, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Pekerjaan sehari-hari wira swasta. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, maksud dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia itu gimana? Pancasila itu dibentuk oleh para tokoh-tokoh terdahulu, oleh para pejuang-pejuang, oleh para ulama, bahwa pembentukan Pancasila bukan hanya sekedar dibentuk, tapi dipikirkan dengan matang-matang, bahwa Pancasila itu 5 dasar pokok utama sebagai landasan fondasi negara, sebagai acuan hukum, bahwa setiap apapun yang berhubungan dengan masalah yang ada di negara mengacu dan bertolak dari Pancasila itu sendiri. Apabila tidak sesuai, maka setiap keputusan hukum apapun tidak bisa dibenarkan, karena Pancasila sebagai pokok utama dasar bagi negara kita, negara Republik Indonesia. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, bagaimana cara menanamkan nilai-nilai Pancasila khususnya bagi generasi milenial? Pancasila itu tadi sudah disampaikan bahwa sebagai dasar pokok utama landasan negara kita, negara Republik Indonesia, maka sebelum kita menanamkan lebih jauh, harus mengenalkan dulu pada para pemuda, khususnya generasi bangsa, para pelajar, Pancasila itu sendiri apa dan maksud tujuannya juga apa. Pada intinya, kalau kita melihat dari urutan Pancasila itu sendiri, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berarti harus ditanamkan yang paling utama adalah keyakinan bahwa ketika para pelajar, generasi bangsa, para pemuda, kalau keyakinannya sudah ditanamkan dengan kuat, maka akan menimbulkan prinsip yang kuat. Apabila sudah punya prinsip yang kuat, maka nanti kedepannya para pemuda, para generasi penerus akan memiliki tekad yang kuat dengan negaranya, dengan tujuannya, dengan prinsipnya. Karena apabila tidak punya keyakinan, apalagi tidak memiliki ketuhanan, dikhawatirkan akan seenaknya sendiri dan tidak bisa untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang sudah dicantumkan di dalam Pancasila itu sendiri. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana cara memposisikan Pancasila dan agama secara benar, karena saat ini tidak sedikit terjadinya kontroversi mengenai Pancasila dan agama. Jadi agama dan Pancasila seakan-akan itu berbeda. Padahal kalau kita lihat isi Pancasila itu sendiri dan isi agama itu sendiri berkesinambungan, berhubungan. Karena Pancasila itu sendiri tadi sudah disampaikan dibentuk oleh para pemikir pejuang, oleh para ulama-ulama terdahulu yang memperjuangkan negara ini dan berdasarkan kepada agama. Terbukti di dalam Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada dasarnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang mengacu dari pemikir para ulama tidak jauh dari masalah agama, dan agama itu sendiri adalah fondasi dasar sebagai kita manusia, khususnya umat
bangsa Indonesia, khususnya yang beragama. Jadi tidak ada perbedaan sebenarnya antara Pancasila dan agama, karena Pancasila terbentuk dari pemikir-pemikir para ulama. Mungkin cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa berdiskusi di lain waktu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, itu dia beberapa jawaban dari narasumber mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila. Dapat kita simpulkan, nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila merupakan pedoman hidup kita dalam berperilaku. Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya dipelajari saja, namun diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.